Jadi kita cek dulu komposernya, kita ke Google. Jadi kita ke Google dulu, kita download komposer, download komposer, kemudian kita klik di situ, download komposer. Nah, di situ ada download and run komposer setup. Itu diklik, diinstal. Di atasnya command line itu. Dengan klik, terus diinstal. Nanti setelah diinstal, di situ akan muncul di download. Nah, kemudian kalau sudah diinstal, instalnya tinggal nek aja, ikuti yang ada di layar. Kemudian kalau kita jalankan di dalam command prompt, kita ke CMD. Nah, kalau kita klik di situ Composer, nah, kita enter, kita lihat hasilnya. Kalau sudah ada komposernya, dia akan tampil seperti ini. Nah, itu Composer. Jelas kenapa button, Bapak Ibu? Untuk Composer, Iya, dicoba dulu, Pak. Pak Ika, Bu Ika, Pak Hendrik, Pak Saya Sadolah, coba dulu, Bu Diulang, Munir. Pak. ngecek, Pak. Halo. Nah, itu hasilnya kalau sudah download Composer. Halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, kalau sudah berikutnya kita bisa ke GPT lagi. Nah, di GPT kita lihat di sini. Nah, jadi perhatikan promnya. Nah, coba di copy promnya. Oke, saya letakkan di atasnya itu ya, prompting Laravel. Nah, itu berarti kita taruh di bawahnya. Bisa diulang, Pak. Nah, itu masih batasan. Pak prompting Laravelnya ditebalkan yang atas judul. Nah, prompting Laravel yang atas. Nah, itu. Hmm. Yang bawahnya prompting itu bisa dihilangkan itu. Nah, seperti itu ya. Buatkan project Laravel yang nantikan sambungan dengan Android, buat database DB sekolah dengan tabel user yang berisi nama, email, password, dan role. Oke, kita akan buat dulu untuk loginnya. Kita akan lihat hasilnya di GPT. Nah, itu ada petunjuknya satu-satu buat project baru Laravel. Nah, caranya adalah kita mau letakkan di folder mana dulu. Contoh, coba kita mau letakkan dia ada di folder misalnya di sini kita taruh di coba SAM-nya ke API Laravelnya. Oke, kita ke SAM. Nah, kemudian kita masuk ke htdocs. Kita mau bikin API di sini misalnya. Jadi di sini tinggal kita bikin foldernya dulu. Nah, new folder, kemudian misalnya, oke, API, kemudian tanda strip, oke, aplikasi, monitoring kelas. Kita bikin seperti ini ya. Tapi tanda minus aplikasi monitoring kelas ini usahakan tidak menggunakan spasi. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita enter masuk ke dalam foldernya. Di situ di yang atas kita klik di bagian itu, kemudian kita ketik CMD supaya nanti masuk di dalam foldernya itu. Perhatikan SAM, htdoc, API, tanda strip, aplikasi monitoring kelas. Jadi nanti kita akan download, installnya ada di dalam situ. Nah, kemudian kita bisa masuk ke nah, GPT-nya lagi. Kemudian kita bisa kopikan komposer, nah, situ. Kemudian kita masuk ke dalam sini, kita paste. Nah,
paste atau klik kanan dia otomatis mempaste sendiri. Ini contoh kita akan bikin projectnya di sini. Gitu. Ada yang mau disampaikan untuk proses instalasinya? Tinggal ini aja langsung kita enter, nanti dia akan download, kemudian dia akan lakukan instalasi. Oke, jelas nama button? Belum, Pak. Belum Ada yang loading. Coba belum dulu, jelas? Pak. Ketinggalan? Ketinggalan, Pak. Nggih ketinggalan, Dicoba Pak. dulu, Oke, Pak. ketinggalan saya ulangi lagi ya. Nggih, Pak. Oke, langkah yang pertama, jadi kita kopikan prompting yang ada di anu doc doc tadi di docnya, nah, Google Doc. Ini kita copy ya. Nah, kemudian kita paste di GPT. Nah, itu hasilnya di situ ya. Kemudian pastikan SAM-nya sudah terinstall ya, sama Composer. Composernya downloadnya dari Google. Kita ketik di dalam Google. Nah, kita tambahkan di dalam Google-nya Composer download. Kemudian kita klik download Composer latest itu. Kemudian kita klik yang download and run. Di atasnya command line itu. Setelah di-download, nanti dia akan jalan. Dengan jalan, nah itu hasil downloadannya. Kemudian dijalankan. Klik 2 kali seperti install biasa. Oke. Kalau sudah, kita bisa cek menggunakan CMD untuk mengetahui apakah komposernya sudah jalan atau belum. Kita tinggal ketik komposer. Nah, kemudian kita enter. Sampai di sini masih belum jelas, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jelas ya? Nah, Iya, kalau sudah sampai di sini artinya Yes, komposer Tuan. itu sudah bisa digunakan. Kalau sudah bisa menggunakan, kita mau meletakkan Laravelnya itu di folder mana. Nah, coba kita jalankan, berarti kita akan buat contoh, kita mau letakkan di htdocs, di situ, nah, di SAM, misalnya di htdocs, atau di folder yang lain boleh. Misalnya di folder project kita juga boleh. Di C, misalnya di pelatihan Android itu. Nah, di sini kita juga boleh. Oke, contoh kita akan bikin sebuah folder di dalam situ. Oke, new, kemudian folder. Contoh, misalnya API, tanda minus. Oke, aplikasi monitoring kelas. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah, Jelas nama Pak. button? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita akan buka foldernya. Nah, klik 2 kali, kemudian kita klik yang di bagian atas itu. Nah, kemudian kita klik ketik CMD. Supaya apa? Supaya dia akan mempunyai urutan itu. Foldernya belakangnya kan aplikasi monitoring kelas. Itu ya. Jadi nanti Laravelnya ada di folder itu. Nah, selanjutnya kalau sudah jalan seperti ini, kita sudah mau meletakkan di folder yang itu, kemudian kita bisa kembali ke GPT, hasilnya kita kopikan yang composer create itu. Nah, kita copy, kemudian kita balik lagi ke dalam situ, kita klik kanan. Nah, itu sama dengan paste di situ. Oke. Kalau sudah, kita tinggal enter saja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan melakukan instalasi untuk download dari Laravelnya. Kita tunggu sampai selesai. Sampai di sini, ada yang belum jelas nama button untuk instalasi Laravel? Promnya, Pak. Jelas Pak, tapi PHP saya masih versi lama Pak Niki. Oh Mau ya, di ini harus update PHP-nya ke versi 8. Oke. Kok merah ya, Pak ya? Kenapa? Oke, Merah, Pak. jadi SAM-nya itu bisa di backup dulu aja yang ada di htdoc sama database. Kemudian nanti tinggal diinstal lagi SAM yang baru supaya dia ada di versi 8. Untuk melihat versinya, coba kita buka SAM-nya.
SAM kontrol kita akan jalankan. Nah, SAM kontrolnya itu sudah jalan. Kemudian kita bisa buka di localhost-nya. Coba kita ke browser. Nah, ketik di dalam situ, oke, localhost slash php my admin. Kita akan lihat dulu versi dari SAM yang kita punya. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk Laravel ini butuh PHP versi 8. Versi yang terakhir di SAM itu kalau nggak salah itu sudah di 82. Ini dia sudah seperti ini. Kita bisa klik localhost saja. Boleh. Jadi PHP nya bisa kita hilangkan dulu. Kita bisa enter. Nah, nanti perhatikan di situ SAM-nya sudah versi 8.2. Nah, itu. Kita bisa melihat versi PHP 8.2.12 atau kita bisa klik menu yang atas ada PHP info. Nah, di atas itu sama, kita lihat versinya PHP version di pojok kiri atas. Nah, itu PHP versionnya 8.2.12. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Gimana Pak lihat versinya? Lihat tinggal ketik localhost saja, ulangi. Ya, kita klik di situ, pastikan SAM-nya sudah jalan, nggih. Di running service-nya, coba kita Sampun. ke SAM control. Perhatikan SAM control-nya itu dia sudah jalan. Ya, Apache jalan, MySQL-nya jalan. Sekarang kita masuk ke browser, kita ketik localhost. Kemudian kita enter. Nah, dalam situ welcome to SAM for. Nah, sudah keluar 8.2.12. Berarti ini dia sudah menggunakan PHP 82.12. Kita juga bisa klik menu yang atas PHP info. Nah, di pojok kiri atas keluar PHP version sama. Itu berarti kita sudah menggunakan PHP 8.2. Berarti kalau ini sudah bisa dipakai untuk Laravel. Sampun jelas? Ampun, Pak. Masih Oke, proses. gitu ya. Berarti Kalau kalau sudah, versinya beda, saya harus install nggih Pak nggih? gimana? Kalau versinya Ya, kalau di versinya bawahnya, masih 7 harus diinstal. nggih, Kalau 8 nggak perlu. Misalnya 81 nggih. nggak perlu. Yang penting depannya sudah 8. Punya Kalau saya versi kok 7 harus merah-merah install. toh, Pak. Nggih Pak, kula Saya install share screen nggih. ya, Pak. Gimana? Saya share screen ya, Pak. Oke, monggo. Di share screen boleh. Ini, Pak. Eh, atau bisa di backup dulu. Mungkin ada project-project di htdoc. Nanti bisa download ulang untuk SAM-nya untuk diinstal. Fail to download ya. Karena ini coba di ke atas, Sudah, Pak. scroll ke atas. Coba buka SAM-nya dulu, Bu. Samnya, nggih. Oke, coba di localhost. Hmm. Oh, sudah 8212. Ya, baru Oke, download ini, Pak. oke. Ini berarti sudah 8. Coba kita ulangi lagi untuk installnya. Bikin folder lagi coba untuk Install download Laravelnya. Ya, coba kita bikin folder lagi. Oke, misalnya taruh di komposernya sudah jalan, oke. Sudah, tinggal kita ke oke. Kita coba dengan masuk ke folder, misalnya di htdoc. Jadi SAM, oke, di htdoc. Kita bikin oke, aplikasi monitoring kelas itu sudah. Coba bikin seperti itu ya.
Oke. Halo? Atau coba gini, Ini Bu. sudah, Pak. Coba ke situ. Oke, ke AT Docs. Klik di atas, atas, atas yang Windows SSD itu. Atas. Nah, klik ketik CMD. CMD. Nah, enter. Nah, kemudian diambil dari yang tadi. Di, oke, masuk ke GPT. GPT-nya sampun. Nah, itu tinggal copy. Kemudian langsung paste aja di situ. Oke, klik kanan. Nah, kemudian enter aja. Nah, wes kita tunggu sampai wes. Oh, PHP ini nih. Wes, coba di screenshot kita taruh di GPT. Wes, kita taruh di GPT. Kita paste di situ. Kemudian ikuti Nggak mau, Pak. petunjuk yang diberikan oleh GPT. Paste, sampun Nggak mau di dia, Pak. GPT. Ulangi, ulangi lagi. Bisa screenshot. Bisa tampilkan lagi Bu errornya. Nah, di bawah, bawah, bawah itu masih ada di toolbarnya. Bar bawah. Bentar, Pak. Nah itu, nah itu coba. Coba tak screenshot dari sini ya. Oh, iya, Pak. Oke, yes. Coba saya share screen. Kita lihat di sini apa yang ditampilkan oleh GPT. Ini contohnya. Supaya ini gak selang-seling dengan topiknya kita bisa pilih new chat ya. Kalau misalnya kita ganti topik, jadi supaya ini tetap di satu topik yang sama obrolannya. Jadi ini kita tutup ya. Saya ulangi, saya akan buat obrolan baru supaya ini nanti untuk yang selain tadi. Karena yang obrolan yang tadi fokusnya ke project. Jadi supaya tertib untuk penggunaan dari GPT setiap obrolan itu pastikan dia ada di topik yang sama. Jadi topiknya nggak nyampur-nyampur. Misalnya yang tadi tentang pembuatan project API-nya, kemudian ada error, kita cari yang ini. Nah, ini. Berarti kita perhatikan yang ditunjukkan oleh PHP ini. Nah, buka file php.ini, berarti kita cari sesuai error, cari baris. Nah, extension zip ini kita buka. Nah, coba kita cari filenya di oke, php.ini. Berarti kita ke SAM, kita cari folder PHP, kita cari php.ini. Nah, configuration file itu php.ini kita buka. Nah, kemudian kita lihat, kita cari yang extension, kita besarkan. Nah, di situ kita bisa Ctrl F. Oke, kemudian kita cari seperti yang ditunjukkan oleh GPT. Nah, kita copy saja, kita salin, kemudian kita paste di situ, kita enter. Nah, itu pastikan dia tanda titik komanya itu sudah dihilangkan. Jadi di depannya itu ada tanda titik koma. Coba itu di enter ke bawah. Nah, itu ada extension sama dengan zip. Bisa, Bu? Ketemu? Saya coba dulu, Pak. Oke, Oke. siap. Seperti itu ya. Coba balik lagi ke GPT, petunjuknya lagi. Nah, jadi ada beberapa cara itu. Kemudian Git tidak ada di path. Nah, perhatikan ke dalam situ, install Git bisa dilakukan dari download with.
Ada perintah-perintahnya, kemudian bawahnya jalankan ulang perintah. Nah, kemudian kita jalankan ulang. Hasilnya yang tadi. Gitu. Es. Oke, kembali ke topik yang tadi ya. Saya jelaskan ke sini di proyek Laravel yang atas. Nah, sebetulnya di dalam itu Composer, Create Project, kemudian Laravel slash API itu akan jadi sebuah folder. Akan jadi sebuah folder. Jadi kita bisa tidak harus membuat ini. Saya kasih ulang contoh ya. Contoh, contoh. Saya akan buat lagi sebuah folder. Kita taruh aja, misalnya di studio. Nah, itu apinya itu coba saya hilangkan. Saya akan hapus ya, ini ya. Nah, oke. Coba saya akan masuk ke folder yang di project tadi. Berarti saya akan masuk ke CMD. Di situ ya, pelatihan Android. Coba saya masuk di download, di tempat saya naruh, saya taruh situ. Saya klik kanan, kemudian saya klik di situ, kemudian CMD. Nah, dia akan masuk ke pelatihan kan. Saya akan melakukan komposer. Nah, masuk lagi ke copy aja di GPT. Nah, copy yang belakangnya itu nanti akan jadi folder. Misalnya sekolah dash API itu akan jadi folder. Kita bisa ganti contoh API slash aplikasi monitoring class. Jadi itu nanti akan jadi folder. Yang kita tulis ini akan menjadi sebuah folder di mana Laravel itu terinstall. Gitu. Halo? Jelas nama button? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah seperti itu ya. Jadi kita tidak oke. Kalau sudah terinstall kita bisa langsung masuk ke foldernya. Jadi di mana folder dari API yang sudah kita install. Kita bisa menggunakan VS Code atau kita bisa menggunakan try. Caranya kita ke file, kemudian open folder, ya folder. Kita cari folder yang dipakai. Contoh ini dipakai yang di htdoc sum. Nah, kemudian kita buka ke select folder. Nah, nanti dia akan buka semua seperti ini. Nah, buka seperti ini. Itu akan tampil folder-folder dari Laravel. Oke. Di situ yang pertama di atas ada folder app, ada bootstrap, ada config dan seterusnya. Tapi kita tidak akan mempelajari semuanya. Kita cukup mempelajari yang ditunjukkan oleh Chat GPT. Kembali ke sana. Jadi ke GPT, di dalam GPT nanti kita untuk konfigurasi database, kita diminta untuk membuka file .env. Jadi kita cari file yang depannya .env. Nah, di situ dia ada di luar dari folder. Kemudian yang disesuaikan yang mana? Nah, kita lihat di dalam situ. Nah, connectionnya adalah MySQL, hostnya adalah 127, DB-nya adalah ini, kemudian DB sekolah, database-nya adalah DB sekolah. Username-nya adalah root, password-nya adalah kosong. Jadi kita bisa paste saja, copy, salin. Jadi kita salin, nah, kemudian kita paste di dalam situ. Hasilnya seperti ini. Itu ya. Halo, bisa ketemu yang sudah download dan install? Halo, Kalau misal terinstall Laravel 8 gitu bisa nggak, Pak? gimana? Kalau misal yang terinstall Laravel 8 bisa nggak, Pak? Laravel 8 bisa, tapi untuk supaya nanti nggak bingung, kita samakan aja, karena ada beberapa dari Laravel 8 yang beda dengan Laravel 12. Penyesuaiannya nanti
Enggak. Ya, ya. Jadi kita samakan aja Oke, siap. antara yang di sini dengan yang punya Bapak. Nggih, 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 Pak. Gitu ya. Karena nanti sistem routingnya itu beda. Untuk yang Laravel 8 dengan yang 12 itu beda. Itu dicoba yang masuk Oke. Kalau sudah di ini kita kembali lagi ke GPT. Dari GPT tadi diminta untuk menyesuaikan di file.env. Itu ya. Nah, perhatikan di situ ya. Kalau sudah tinggal salin aja itu salin. Coba kita ulangi. Saya akan lakukan salin. Di tombol kanan itu ada. Nah, kita klik salin. Masuk lagi ke .env-nya tadi. Kita tinggal blok saja. Kemudian kita Ctrl V. Nah, itu sudah sama. Jadi kita tidak perlu ngetik manual satu-satu. Halo? Ya, Sudah ya? Pak. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke perintah dari ChatGPT. Di situ ada perintah adalah SQL. Kita tinggal salin code. Coba salin code. Kita klik salin code di bawahnya. Nah, salin code bukan. Yang atas. Nah, di ini. Nah, kita klik salin code yang create database. Kemudian kita kemana? Kita kembali lagi ke PHP My Admin. Nah, di situ kita kita klik di layar aja, kita klik PHP My Admin di menu itu. Back. Oke, kita klik PHP My Admin yang ada di dalam situ. Nah, kemudian kita cari apakah DB sekolah itu ada. Kalau belum ada, nah, kita klik yang SQL. Ada tombol SQL di atas. Nah, dia tinggal paste aja di situ. Nah, ulangi. Saya akan ulangi. Nah, saya akan hapus dulu ya, supaya nanti jelas. Saya kembali lagi, saya back. Nah, kita kembali lagi ke GPT. GPT merintahkan apa? Nah, kita cari, pastikan kamu sudah bikin database sekolah. Kalau kita belum, berarti kita salin code. Kemudian masuk ke PHP My Admin. Nah, kemudian kita cek di sebelah kiri, itu ada database sekolah enggak? DB sekolah. Kalau belum ada, berarti kita masuk ke SQL, kemudian kita klik kanan, paste di situ. Kalau sudah, kita jalankan. Kita scroll ke bawah. Nah, di bawahnya itu ada kirim. Kita. Nah, oke. Nah, sudah ada. Kalau DB sekolahnya sudah ada, berarti di situ sudah ada. Kalau belum, kita bisa buat seperti itu. Jadi nama database-nya bisa diganti. Contoh, oke, misalnya DB monitoring class. DB monitoring class. Ini ya. Atau DB aplikasi monitoring class boleh. Kemudian kita kirim. Jadi nanti dia akan buat DB monitoring class. Seperti itu. Kalau itu kita belum punya, misalnya kalau sudah ada DB sekolah ya berarti kita tidak perlu membuat lagi. Kita tinggal menghapus. Kalau menghapus berarti kita drop. Gitu ya. Untuk perintah SQL, perintahnya seperti itu. Coba kita ulangi. SQL sama. Jadi kita paste dari GPT. Pak, kalau keliru gimana? Nah, create-nya bisa kita, nah misalnya contoh tadi monitoring class, kita bisa create itu diganti dengan drop. Drop, nah, misalnya DB monitoring class. Saya tidak tahu itu kok yang ini nanti kalau bingung bisa tanya lagi ke GPT bagaimana menghapus database. Coba kita klik. Iya, tapi tidak tahu waktunya kan ya. Nah, hilang kan? Jadi yang tersisa adalah DB sekolah. Katanya Pak, persiapan kunjungan industri yang saya dapat infonya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Pak Hendrik, Bu Indana? Iya, Pak. Install exam, Pak. Ini lanjut install komputer. Bu Ika? Saya masih tadi, Pak. Masih install tadi udah selesai, Alhamdulillah.
Oke. Sudah Pak, oke. berarti Yang Untuk Laravel sementara tadi. bisa monitor dulu, nanti sambil jalan, supaya nanti tahu, yang penting itu tahu konsepnya, karena nanti pembelajarannya akan beda dengan interaksi dan pasif. Nanti akan beda, supaya nanti kita tahu alur-alurnya, mana yang kurang dimengerti, nanti bisa tolong langsung disampaikan. Oke, kalau Pak, sudah seperti ini, kita kembali lagi ke GPT. Pak Isa, Oke, berarti folder apa? Folder Laravel itu nggak harus di dalam HTDoc, Pak. nggak harus. Jadi tidak harus di HTDocs. Jadi kita bisa taruh di luar, karena dia punya server sendiri. Oke. Kalau mau aman, ya taruh di HTDocs. Boleh. Untuk Ya, mengurangi Pak. error, jadi kita bisa taruh di HTDocs. Berikutnya, nah kalau sudah di situ ya, database-nya sudah ada. Nah, berikutnya untuk pembuatan tabel di dalam, oke, di dalam Laravel itu menggunakan, namanya adalah migrasi. Migrasi. Nah, migrasi di dalam situ, migrasinya untuk usernya. Jadi kita perhatikan, menyediakan tabel user, defaultnya kita tinggal modifikasi. Jadi sebetulnya dalam Laravel itu sudah ada tabel migrasinya. Jadi coba kita jalankan. Kita jalankan dulu Laravelnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa jalankan dulu Laravelnya untuk cek apakah Laravelnya sudah bisa jalan atau belum. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita jalankan servernya. Untuk menjalankannya seperti apa? Kita ke terminal, kemudian new terminal, kita ketik php artisan serve untuk menyalakan server dari Laravel. Nah, enter. Nah, apakah Laravelnya ini bisa dijalankan atau tidak? Jadi ini penting untuk pertama kali setelah kita install, kita akan cek apakah Laravelnya bisa jalan atau tidak menggunakan perintah php artisan serve. 8.2. Jadi ini ya. Oke, perbedaannya Laravel dengan yang biasa. Jadi di PHP yang natif itu kita tidak perlu menjalankan servernya karena dia sudah ikut di dalam htdocs. Nah, perhatikan di dalam sini, ini dia sudah punya, oke, 127.0. Nah, ini adalah alamat dari IP servernya. Kita bisa Ctrl C untuk stop, kemudian untuk jalankan kita bisa klik sambil tekan Ctrl. Nah, kita lihat apakah dia bisa jalan. Nah, dia, oke, dia akan jalankan di dalam browsernya ini. Nah, perhatikan di situ dia akan ada di IP 127.0.1, kemudian di port 8000. Yang titik 2 itu adalah namanya port. Yang 127 itu adalah alamat dari IP-nya. Gitu ya. Jadi kita cek kalau Laravelnya itu sudah jalan, baru nanti kita akan ke step berikutnya. Jadi itu ya, Bapak Ibu, ada yang masih bingung? Jadi Laravel, oke, Laravel, oke. Nah, ini ada error karena ini untuk uji coba tadi kita akan perbaiki. Jadi ini contohnya di Laravel kalau sudah jalan dia akan bisa menampilkan seperti ini.
Jane, jane aku melu pelatihan ku yo. Gara-gara gak ento anu gatok sangu. Halo, Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. oke. Kalau ada error misalnya yang tadi kita pastikan kita bisa tes dulu untuk menjalankan migrasi supaya nanti di dalam database coba kita cek ke database-nya di DB sekolah yang tadi itu sudah ada tabel-tabel yang bawaan dari Laravelnya. Jadi kalau kosong caranya adalah kita bisa ketik di situ menggunakan kita ulangi dari terminal. Saya tutup dulu ya. Kita ke terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini ini sudah ada terminal untuk meletakkan perintah-perintah di dalam Laravel. Itu perintahnya itu menggunakan PHP artisan. PHP artisan. Kemudian kita bisa enter. Nah, di dalam sini jadi kita tidak perlu menghafal, cukup yang dihafal adalah PHP artisan. Oke. Oke, contoh di atas. Nah, di situ ada perintah-perintah yang macam-macam. Contoh PHP artisan. Nah, belakangnya ditambahi migrate. Migrate itu run database migration di bawah. Nah, untuk apa? Migrasi itu berarti kita akan membuat tabel dari perintah bawaan Laravel. Gitu, nggih. Jadi kita bisa perintah untuk membuat tabel menggunakan apa? Migrate. Migrate. Dari migrate ini akan menjalankan apa? Kalau kita cari di dalam folder dari database. Migrasi berarti hubungannya dengan database. Kita masuk ke yang sebelah kiri. Di situ ada folder database. Di dalam database itu ada factories, ada folder migration. Nah, di dalam situ ada untuk user, ada untuk case, ada untuk job. Jadi kita dengan perintah PHP artisan migrate, dia akan menjalankan file yang ada di dalam folder migration. Di situ, Bapak Ibu. Jadi di dalam Laravel ini konsep berpikirnya itu beda dengan yang PHP natif. Kalau PHP natif kita buat tabel sendiri di dalam PHP myadmin. Kalau ini enggak, kita akan bikin tabel lewat perintah dari bawaan dari Laravel menggunakan PHP artisan. Nah, PHP artisan kemudian kita pilih spasi migrate. Contoh, contoh kita akan ambil dari GPT. Nah, karena tadi
kita mau menambahkan supaya login di dalam, coba kita jalankan dulu Android Studionya. Sini saya coba jalankan supaya gampang, nggak terlalu ngawang-ngawang. Nah, di dalam login, kita klik login ke menu main activity. Di dalam main activity, kita coba kita ke project yang awal tadi. Kita masuk ke monitoring class. Sini ya. Kita ke main activity, kemudian ini akan kita ini saja ya. Oke. Kita ke admin, admin activity. Nah, coba kita lihat nanti dari previewnya. Kita lihat preview dari main activity. Nanti yang dibutuhkan, nah di situ kan ada yang atas itu role-nya, bawah itu nama, email, kemudian password. Jadi kita bisa menambah user yang bisa login dengan memasukkan role, kemudian nama, kemudian email, kemudian password. Nah berarti kolomnya, kolom dari user itu harus mempunyai nama, email, dan password. Sama siswa. Nah, role-nya, pilih role siswa, nama, email, dan password. Nah, kita coba kembali lagi ke GPT, kita ke GPT. Nah, itu di sini sudah ada kolom nama, email, password, dan role. Nah, itu. Ini kita bisa lakukan salin code. Salin code, kita coba perhatikan dulu di dalam database. Kita masuk ke database. Nah, untuk menunjukkan apakah di tabel user, coba kita buka tabel user, apakah dia punya kolom nama. Nah, di situ kan nama, nah, name, email, email verified. Nah, di situ. Jadi ini tidak ada kolom nama. Kemudian tidak ada kolom role. Kita akan perbaiki menggunakan tadi perintah yang diberikan oleh GPT. Berarti kita tinggal salin. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, kita masukkan ke migrasi, ke tabel migration. Nah, di sini kita tinggal kontrol. Kemudian kita paste di situ. Kalau sudah, kita kembali lagi ke GPT. Oke. Di situ adalah kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke. Kita cek lagi role-nya. Role-nya adalah admin, oke, kurikulum, dan kepala sekolah. Admin, kurikulum, kemudian siswa, kemudian kita kasih kepala sekolah. Jadi dia punya role ini. Jadi role-nya ini kita yang kepala sekolah kita kasih tanda strip. Jadi tidak boleh, supaya gampang kita tidak akan berikan spasi. Jadi kita ganti dengan tanda minus. Oke, fungsi dari migrasi ini untuk membuat tabel. Coba sekarang kita jalankan sesuai dengan perintah dari tadi kita ke GPT. Kita perhatikan, nah kita salin code PHP Artisan Migrate. Nah kita klik kanan di situ, kita jalankan. Nah, jangan lupa disimpan ya, setiap perubahan itu disimpan. Kalau ada masalah bisa kita screenshot, kemudian kita paste lagi di GPT. Mungkin.
Jadi kalau dalam satu topik yang sama, kita bisa lakukan screenshot di dalam satu obrolan. Jadi setiap kali obrolan, pastikan itu dia ada di satu topik. Halo, Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di situ sudah ada nama, email, password, role. Itu bisa dimasukkan. Nanti kita akan masukkan menggunakan Postman. Di kolom-kolom ini akan kita masukkan nanti menggunakan Postman. Nama, email, password, role, kemudian dan seterusnya. Jadi ini kita bisa atur nanti lewat Postman. Perhatikan kolomnya itu sudah berubah ketika kita merubah file migrasi dan menjalankan migrasinya itu dengan perintah di situ. Perintahnya adalah PHP artisan migrate kemudian titik dua fresh. Jadi kalau ada perubahan pada file migrasi untuk mengupdate dari tabel database-nya, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan migrate kemudian tanda titik dua dengan kata fresh. Kalau kita mau buat database tabel pertama kali, kita cukup sampai di migrate. Tapi kalau tabel yang dibuat mau dirubah, kita menambahkan kata fresh. Itu ge. Jelas nama button? Nggih. Halo. Iya, Pak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya dari GPT. Nah, berikutnya adalah kita sudah bikin buat model user. Nah, caranya kita lihat di situ add model user. Karena model ini sudah ada, biasanya user itu sudah ada. Jadi kita akan coba yang baru saja, oke. Coba kita akan buat yang baru aja. Coba kita akan buat, oke, Bapak Ibu. Kita akan buat dari awal. Misalnya saya akan buat tabel guru. Oke, buatkan migrasi untuk tabel guru dengan kolom oke, kode koma kemudian guru koma kemudian telepon. Jadi nanti kolom guru itu dia mempunyai kode guru apa, nama gurunya siapa, kemudian teleponnya berapa. Coba kita enter. Nah, di sini ya. Nah, PHP artisan make migration create guru tabel. Nanti dia akan bikinkan sebuah file migrasi. Tapi kita juga bisa membuat menggunakan perintah yang lain. Jadi kita bisa melakukan perintahnya coba kita kembali lagi ke di sini kita coba terminal, kita ke terminal, bisa terminal, new terminal. Nah, di sini coba kita akan gunakan PHP artisan. Kita enter. Nah, langkahnya tabel di dalam Laravel itu dianggap sebagai model. Jadi contoh di sini kita akan membuat model ya. Jadi model kemudian kita lihat selain model adalah make. Kita lihat make. Nah, jadi make ada make macam-macam. Di situ ada make model. Make titik dua model. Contoh kita akan buat di bawahnya situ. Oke. Di GPT. Kita ke GPT, buatkan. Oke, buatkan PHP artisan untuk pembuatan model
guru lengkap dengan controller dan migrasi. Jadi kita bisa enter seperti ini ya. Nah, command prompt-nya buatkan PHP artisan. Jadi di situ sudah ada M dan C. Kalau kita edit, oke, kita edit, nah, kita bisa kontrol dan migrasi kita hapus, lengkap, oke, lengkap, gitu aja ya. Kita enter kirim, kita lihat hasilnya dengan menerapkan perintah seperti itu. Kita perhatikan MCR. Jadi ini sudah ditambahi M migration, C-nya adalah controller, kemudian R-nya adalah resource. Jadi dia sudah membuatkan. Kalau kita ganti lagi, nah, lengkap, oke, lengkap termasuk untuk uji coba model tersebut. Kita lihat hasilnya. Jadi kita bisa melakukan prompting di dalam GPT-nya. Nah, di situ ada factory, ada seeder, ada controller dengan memasukkan minus M. Nah, di situ. Oke. Kita bisa tambahkan misalnya minus A. Jadi kita bisa copy, coba kita salin, kita paste di dalam GPT bawah. Masih di GPT, kita paste dalam situ, kita ganti itu dengan A. Kita enter. Nah, perhatikan di dalam situ. Oke. Beberapa file sekaligus. Nah, kalau kita kasih minus A, dia akan tampil seperti ini. Jadi model, migrasi, factory, seeder, dan controller. Jadi kalau kita memasukkan, mengetik ringkas daripada manual. Jadi dengan mengetik minus A, kita bisa membuat banyak. Jadi itu ya, kita coba salin. Nah, di situ. Nah, kita bisa paste di dalam terminal tadi. Nah, kita enter. Nah, di sini dia sudah membuatkan langsung beberapa file. Nah, ada beberapa file, filenya adalah di dalam sini. Kemudian kita lihat lagi hasil dari filenya. Kita ke app, misalnya kita mau cari di app, kita cari model. Nah, model itu ada guru. Kemudian kita cari lagi di dalam, oke, HTTP. Nah, di situ ada controller, ada namanya guru controller. Nah, ini sudah dibuatkan semua. Kita tidak membuat, cukup menggunakan tadi perintah dari prompt yang kita buat tadi. Nah, coba kembali lagi ke GPT. Nah, cukup kita menggunakan PHP artisan make model guru minus A. Guru itu dianggap sebagai model. Nah, model itu adalah apa? Tabel. Sekarang tabelnya mau kita isi. Tabel tadi buat migrasi yang atas tadi sudah. Oke. Nah, itu buat migration untuk guru adalah kode guru, telepon. Nah, itu sudah ada. Kita bisa salin. Kemudian kita masukkan ke file migration dari guru. Nah, kita cari mana yang diganti. Kemudian kita paste di situ. Kita bisa enter. Kalau sudah, kita bisa jalankan migrasinya. Jadi migrasinya kita jalankan lagi, yaitu PHP artisan migrate. PHP artisan migrate ini berarti kita akan membuat tabel baru. Tabel yang lama diabaikan, jadi kita akan menghasilkan tabel baru. Oke. Kita lihat di dalam database. Di dalam database.
ada tabel namanya adalah gurus. Nah, ini tabel kode guru dan telepon. Sekarang kalau kita mau menjalankan apinya seperti apa? Oke, kita akan buat lagi menggunakan GPT. Kita bisa minta, oke, buatkan API untuk tabel guru. Seperti ini komennya. Kita akan tunggu hasilnya dari API-nya. Pak, nanti promnya tolong di-share nggih, Pak. Oke, nanti filenya yang Laravel juga akan di-share. Nanti saya akan share semua di folder download. Kalau misalnya terlambat, ikuti saja. Jadi perintah API-API-nya itu ada di dalam, di situ sudah dibuatkan. Nah, perintah-perintahnya, nah, contoh ya, kita mau post. Post itu perintahnya adalah post. Nah, di atas itu, tapi ada beberapa yang kita atur dulu. Tidak langsung post. Kita lihat yang atas. Nah, yang di atas, nah itu ada di file apa itu? Nah, API guru, kita masuk ke controller guru controller.php. Jadi kita salin code. Nah, salin code, kita masuk ke guru controller. Nah, di sini kita tinggal Ctrl A, nah, kemudian kita paste di situ. Nah, ini kemudian apa lagi? Kita cek lagi. Nah, di sini di routes API kita tambahkan seperti itu. Coba kita salin. Nah, salin, kita masuk ke file yang namanya adalah routes, di folder routes. Kemudian kita cari yang routes API. Oke, coba kalau yang belum ada, kita bisa install. Cara installnya adalah, oke, kita ketikkan di ChatGPT. Cara menginstal root untuk API. Jadi kita bisa perintahkan karena tidak ada root, jadi Laravel kita oke, itu sudah dibuatkan contohnya. Sekarang akan kita coba jalankan menggunakan ini perintah yang sudah diberikan oleh GPT. Oke, Bapak Ibu, itu tadi melakukan instalasi dari API. Perintahnya tadi adalah kita diketikkan php artisan install kemudian ..2 API. Setelah melakukan instalasi, nanti akan muncul api.php. Nah, ini api.php. Sekarang kita akan tambahkan. Jadi ditambahkan tadi yang di copy, kemudian kita paste dalam situ. Nah, khususnya itu taruh di atas. Jadi khusus yang use, oke, use controller, kemudian guru controller, kemudian akan manggil guru controller. Nah, dua kali, kemudian kelas. Kita akan tes API-nya menggunakan Postman. Kita coba jalankan Postman. Di sini. Nah, dari Postman ini kita bisa lihat lagi ke dalam GPT yang sudah diberikan oleh GPT. GPT tadi berikan apa? Misalnya, ini kan sudah
codingnya. Sekarang untuk tambah guru. Nah, di situ ada link dan seterusnya. Untuk kita select dulu get aja. Coba kita ke get, berarti kita salin. Nah, kita salin di situ. Oke, kemudian kita masukkan, kita cari get, kemudian di dalam situ kita ganti linknya. Kita klik send. Nah, ini kosong karena database-nya kosong. Sekarang kita coba tambah data. Jadi tambah Vigorus, kemudian kita post ya, post. Nah, itu link URL-nya, kemudian header kita isi, kemudian ini datanya kita isi dari sini, kode guru. Nah, kemudian kita coba send. Nah, ini kita set lagi untuk model. Modelnya, nah ini masih kosong. Jadi tadi kita belum melakukan copy untuk model. Jadi perhatikan di GPT-nya nanti tinggal diikuti. Nah, itu ada penambahan model. Jadi tadi baru di controller coba ke atas. Nah, jadi migrasinya sudah. Kemudian model. Nah, modelnya sudah. Kemudian baru controller. Jadi tadi modelnya kelupaan belum di paste. Sekarang coba kita jalankan di situ. Kita send. Nah, sudah masuk, kita bisa lihat di database. Nah, di database kita bisa refresh. Nah, hasilnya sudah masuk. Coba kita tambahkan lagi untuk guru yang kedua. Jadi G02. Oke, misalnya di situ Siti Gus mati. Kita ganti Siti Gus mati. Oke, sekarang kita send. Kita lihat. Nah, kemudian kita cek lagi datanya. Nah, kita dua ada Budi Santoso dan Siti Gus mati. Berikutnya kita masuk lagi, kita berarti sudah bisa melakukan post. Sekarang kita melakukan get. Perintah untuk get kita lihat lagi di GPT-nya. Untuk get perintahnya adalah URL-nya, kita perhatikan untuk URL-nya adalah itu kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam link URL di situ. Nah, pastikan untuk perintah yang di sebelah kirinya pilihannya itu adalah get. Kemudian kita send. Hasilnya ada dua. Kalau kita lihat di sana ada Budi Santoso dan Siti Gus. Berikutnya, oke, kita lihat lagi link dari GPT untuk menampilkan. Jangan lupa URL-nya seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya, kalau untuk detail guru gimana? Nah, dia akan mencari kode. Jadi di situ ada get, kemudian slash, kodenya. Contoh, kita akan copy, tanggal master slash, kita menggunakan kode misalnya 001. Nah, ID 1 ketemunya adalah, nah di situ Budi Santoso. Kalau slash 2, dia menggunakan ID-nya adalah Siti Gus. Dia menggunakan ID. Perhatikan ID-nya itu yang atas ID 1 tadi kita cari namanya Budi, yang kedua adalah Siti. Jadi kita menggunakan, kalau mau mencari satu guru saja, kita tinggal memasukkan slash di belakangnya tulisan gurus. Berikutnya, perhatikan lagi, kita akan ke update. Nah, update misalnya kita ganti. Oke, kita ganti Budi. Nah, oke, dengan Tejo misalnya.
Nanti kita akan ganti lagi. Coba kita copy URL-nya. Nah, tetap satu. Get-nya kita ganti dengan update. Jadi kita ganti dengan update. Put juga bisa, tapi put ini kalau ada file yang diupload, dia tidak bisa. Jadi kita ganti dengan put boleh. Put. Nah, kemudian kita ganti namanya. Tejo. Yes, itu saja. Kita coba jalankan. Apakah berhasil? Nah, ini kita perhatikan. Tejo. Nah, sekarang kita lihat di database. Tidak ada lagi yang namanya Budi. Sekarang di database yang masuk adalah namanya adalah Tejo. Jadi Tejo dan Siti. Nah, itu cara penggunaan dari link yang sudah kita tes menggunakan ini. Jadi kita sudah tes dia menggunakan Postman. Sekarang kita delete. Jadi kita mau delete dengan ID 1. Jadi kita gunakan perintah-perintah itu adalah URL yang nanti kita gunakan di dalam aplikasi. Contohnya. Nah, kalau kita delete 1, nah sekarang kita lihat hasilnya di dalam database. Maka di dalam database yang tersisa tinggal 1. Itu adalah contoh penggunaan dari API. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bapak Ibu? Pak Hendrik? Bu Indana, Bu Ika? Halo? Tinggal dipraktekkan nanti, Pak. Tinggal dulu, Pak. Bingung? Bingung? Oke, saya coba rangkum lagi ya. Kita kembali lagi ke dalam Laravel. Oke, kita ke Laravel ya. Di Laravel itu ada namanya model. Nah, model ini kita anggap sebagai tabel. Tabel. Jadi kolom-kolomnya nanti dia akan memanggil namanya tabel. Kalau tabel guru ya berarti nanti modelnya adalah guru. Nah, tabel ini akan dijalankan oleh yang namanya controller. Nah, jadi dipanggil. Untuk memanggil itu dia model ini dipanggil melalui controller. Dipanggil untuk apa? Untuk mengisi data atau post, untuk menampilkan data atau get. Jadi controller ini dia di sana ada fungsi store. Store itu untuk ngisi, kemudian ada fungsi lagi bawahnya menampilkan. Jadi menampilkan satu data menggunakan show-id. Kalau ada ini menggunakan update, kalau ada yang salah menghapus. Kemudian bawahnya lagi menggunakan destroy untuk menghapus. Jadi perintah di situ di dalam controller memerintahkan kepada model. Nah, dari mana controller menerima perintah? Controller menerima perintah dari root. Root itu apa sih? Root itu URL yang diketikkan. Jadi contoh, sambil contoh. Misalnya kita kembali ke GPT. Nah, kita coba cari yang get. Nah, kita salin kode. Nah, salin kode, kita masuk ke browser. Nah, di dalam browser yang kosongan ini, nah ini disebut dengan routing. Kita paste. Yang kita ketik di atas URL ini akan mencari root. Coba getnya dihapus. Nah, ini berarti dia akan mencari routing. Ini adalah routing di atas. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil datanya seperti ini. Coba kita post lagi melalui Postman. Postman itu memudahkan karena dia bisa menambahkan kolom-kolomnya. Coba kita post, kita buat lagi, kita ketik di dalam situ. Nah, misalnya ini kita akan copy, isinya adalah kita send. Kita lihat lagi menggunakan browser. Kalau kita ke browser, kita refresh. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ketemunya di sini. Jadi di situ ada Budi.
ada Siti. Kalau kita tambahkan lagi, contoh, tambahkan lagi. Nah, Budi kita ganti dengan Oke Agus. Nah, kita send. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada tiga data. Nah, kalau di dalam browser kita cukup mengetikkan alamat atau URL yang ada di sana. Ini URL ini kalau di Laravel disebut dengan root. Nah, bagaimana format root atau pola root? Jadi kita bisa melihat atau kita mempunyai tabel apa saja, routingnya apa saja, kita bisa menggunakan di dalam Laravel. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, coba kita cari PHP Artisan Route List. Kita kembali lagi ke browser. Jadi di dalam sini kita juga bisa menampilkan perintah. Nah, PHP Artisan Route.2 list. Nanti bisa kita tanyakan ke GPT. Jadi untuk mengetahui. Nah, kalau ada API/guru, kemudian API guru, kemudian guru. Nah, itu ada contoh-contoh mana-mana controller yang dipanggil oleh root. Jadi langkah pertama di Laravel itu permintaan dari URL akan diterima oleh root. Root akan mengirimkan atau memanggil controller. Kemudian kalau controller dia akan memanggil model. Model akan memanggil database. Urutannya seperti itu. Ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Cara kerjanya dulu aja. Nanti kalau untuk teknis-teknis, nanti setelah ini ada video yang lebih detail untuk pembuatannya. Jadi langkah-langkah yang penting fungsi-fungsi dari masing-masing bagiannya itu dipahami. Jadi kita buat routes api.php tadi yang dibuat, kita install dulu filenya supaya jadi file API. Nah, di API kita pasang root. Perhatikan perintahnya adalah root API resource. Fungsinya ini apa? Menangkap URL. Jadi URL-nya ditangkap oleh root. Kemudian dari root itu dia dipecah. Ini memerintahkan apa? Nah, memerintahkan dia ke controller. Ke controller dari apa? Dari guru. Untuk apa? Nah, untuk misalnya dia ada store. Store itu untuk menyimpan. Nah, di situ ada perintahnya atau fungsi di atas namanya adalah store. Nah, dari store misalnya untuk menampilkan dia menggunakan indeks. Indeks dia langsung menampilkan guru all, menampilkan semua. Fungsi dari indeks itu menampilkan. Jadi menampilkan. Nah, kemudian di bawahnya ada fungsi show. Show maksudnya kalau ada /1 hanya menampilkan satu data. Jadi controller dari mana dia tahu? Dari root. Root memberitahu controller. Kemudian controller apa? Controller memberitahu model. Di dalam model, nah perhatikan dalam model, nah di situ sudah ada guru telepon. Dia memanggil kolom kode guru dan telepon. Nah, kemudian protect text available nanti bisa ditanyakan ke GPT supaya lebih jelas. Nanti dari model ini dia akan lari ke database. Jadi urutannya seperti itu. Gak langsung ujuk-ujuk. Ulangi dari root masuk ke controller, controller masuk ke model, model masuk ke database. Nanti dari database gimana? Ya kembali lagi ke model, model masuk lagi ke controller. Tapi tidak kembali ke root karena root itu hanya satu arah. Root itu hanya satu arah. Jadi dia hanya menerima perintah kirim ke controller. Perintahnya apa? Perintahnya post, apa perintahnya get, apa perintahnya put, apa perintahnya delete. Gitu, oke? Jelas apa buatan? Alur perintahnya. Oke, jelas. Halo? Halo, oke. Oke, Pak. Jelas? Jelas. Oke, kita contoh. Oke, kita lihat hasil. Coba balik lagi ke sana. Nah, dari sini misalnya kita taruh gurus garis miring misalnya. Oke, 3. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia hanya 1. Nah, berarti dia ini diterima oleh model, nah diterima oleh root, root kirim ke controller. Controllernya yang mana? Coba kita masuk root
yang menampilkan satu data. Nah, dari root ini masuk ke nah, guru controller, kemudian masuk ke show. Nah, show dia masukkan ke, nah di situ sudah ada keterangannya. Get API gurus garis miring. Nah, di situ ada kurung kurawal ID. Kurung kurawal ID itu maksudnya ID-nya itu bisa ganti-ganti sesuai dengan yang diminta. Misalnya ID-nya kita ganti dengan 2 di dalam proses. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini 2 adalah Siti Kuswati. Dan yang berikutnya, nah, kita bisa yang nomor 4 adalah, nah di sini namanya Agus. Jelas nama badan? Halo? Pak, Iya, Pak. Oke. jelas. Ada pertanyaan tentang konsepnya dulu, Laravel tentang konsepnya dulu. Nanti kalau masalah nginstal-nginstal itu gampang, tapi konsep harus paham dulu. Karena kalau konsep tanya GPT biasanya dia agak muter-muter. Oke, konsepnya dulu, urut-urutannya. Jadi sebetulnya di dalam penggunaan Laravel itu sudah dibuatkan gampang. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak ngetik, cukup tadi kita tahu fungsi dari masing-masing. Fungsi migrasi untuk membuat tabel, fungsi model untuk menggantikan dari tabel, fungsi dari controller untuk menerima perintah dari root, dari routingnya, root. Nah, routing didapat dari mana? Dari URL. URL yang mana? Yang kita ketikkan. Itu. Kalau untuk API, berarti URL-nya sudah ditentukan oleh API-nya. Dari GPT sudah menentukan. Nanti kalau mau manggil ini, pakai URL ini. Kalau manggil ini, pakai URL ini. Nah, URL itu akan diterima oleh root. Root akan mengirimkan ke controller. Controller mengirimkan ke model. Model ke tabel. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Nah, kalau sudah seperti ini, berarti API-nya sudah jadi, kita bisa sambungkan ke Android Studio-nya. Contoh, coba kita tampilkan satu demo sederhana kita akan gunakan untuk menampilkan data guru. Jadi kita bisa buat obrolan di sini bawahnya lagi, karena ini masih satu topik, kita bisa tanyakan untuk pembuatan dari guru ini ditampilkan di dalam Android Studio. Coba ini demonstrasinya kita buatkan. Oke, gampang. Perhatikan Bapak Ibu, ini kita coba langsung, jadi tidak perlu dijelaskan, langsung kita demonstrasikan saja supaya tidak terlalu lama karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kita bisa langsung. Perhatikan sekali lagi untuk kopas-kopas kalau kita bikin di filenya untuk selalu meninggalkan baris yang pertama karena baris yang dibuat oleh GPT berbeda dengan yang dibuat oleh project kita. Jadi untuk baris yang pertama package-nya itu beda. Jadi package itu artinya project yang dibuat sementara yang dibuatkan oleh GPT dia akan mengambil package yang dibuat sendiri.
Ini Bapak Ibu kita coba gunakan library atau dependensi dari retrofit supaya gampang aja. Nanti kita buatkan. Ini menggunakan pihak ketiga. Kita tinggal download dari retrofitnya dan kita perbaiki lagi file-filenya. Nanti untuk pengerjaan proyek lengkap ada di video yang nanti kita record untuk semua pengerjaannya dari awal sampai akhir supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat aplikasi yang full dari awal sampai akhir. Jadi di materi ini kita hanya belajar konsep-konsepnya dulu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Halo? Tes? Halo. Pak. Yes. Siap, Pak. Monggo, Siap. yang mau disampaikan? Ya mungkin videonya sama promnya mungkin Pak di-share mungkin. Oke, nanti akan kita share jadi video dari awal sampai akhir. Nanti kita akan share kemudian sama contoh coding yang sudah jadi. Supaya nanti bisa dicek satu-satu untuk pembelajaran nanti bisa di reverse atau dibalik. Jadi misalnya dari coding itu kita bisa screenshot untuk tanya ke GPT. Coding ini apa saja, terus fungsinya seperti apa. Ya Itu. Pak, terima kasih. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Siap, Pak. Siap. Oke. Untuk ini kita coba demokan saja sambil nanti kalau untuk penjelasan nanti bisa kita screenshot kemudian kita bisa tanyakan ke GPT. Terus bagian-bagiannya ini untuk apa itu bisa nanti sambil belajar sambil ditanyakan. Tapi nanti ada videonya juga yang lebih lengkap. Jelas sama Baten? Nanti ada satu sesi lagi minggu depan kita bisa untuk tanya jawab. Barangkali belum berhasil atau apa kita bisa cek sama-sama untuk aplikasinya. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah selesai aplikasinya dan videonya. Halo? Untuk jadwal Zoom-nya pripun Pak? Hari nopo Oke, mawon? berikut. Ini nanti yang tadi kita upload juga sama yang ini nanti kita upload. Jadi ada 3 video. Video yang kemarin tadi pagi karena kemarin kan lampu mati sama untuk yang ini. Yang ini nanti ke record juga dimasukkan. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk pengerjaan proyek nanti mungkin videonya akan dibuat 1 jam supaya nggak terlalu lama atau 30 menitan nanti kita upload juga. Halo? Oke Pak. Oke. Oke, ada Siap. yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Oke. Sekarang belum. Oke, itu dulu ya. Nanti Oke, untuk berikutnya bisa monitor di folder yang untuk download. Sudah ada linknya? Linknya ada di link docs-nya ya. Link docs. Itu kan ada link untuk prompt. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, link untuk prompt yang paling bawah itu nanti ada link untuk di scroll bawah sendiri. Nah, itu ada link video dan filenya nanti jadi satu di situ. Tapi nanti kalau sudah selesai semua untuk videonya itu ada juga nanti di YouTube SMK Revit. Tapi mungkin minggu depan, kayaknya minggu depan. Kalau yang mau cepet-cepet minggu ini masih di dalam folder dari Google Drive. Oke, Oke Pak. ada yang ditanyakan? Zoom-nya kapan lagi, Pak? Besok ada lagi nggak? Gimana? Zoom-nya. Zoom-nya tinggal minggu depan. Nanti minggu depan itu kita samakan. Jadi bagaimana pembelajarannya dengan mencoba yang ini, yang sudah diberikan videonya. Tapi untuk video mungkin akan diupload setiap hari. Nanti setiap hari di Google Drive. Mungkin ada 1 atau 2 video yang diupload ke Drive. Kalau untuk Zoom tinggal minggu depan aja. Nanti kita sinkronisasikan pemahaman yang sudah dipahami dalam 1 minggu pembelajaran ini. Baik dari Zoom maupun dari video. Oke, Pak. Ada lagi yang mau sampaikan?
Monggo. Halo, Pas, Pak, pas. ada lagi Bapak Ibu? Kalau mau disampaikan nanti juga bisa ditulis dulu. Untuk minggu depan kita bisa coba sambil nanti eh, belajar juga dari video. Oke, siap, Pak. Siap? Ada pertanyaan? Untuk Ah, video mungkin nanti setiap hari akan ada. Jadi besok juga sudah ada. Sore mungkin sudah ada di Google Drive. Bisa. Untuk video kita coba posting satu-satu, diupload. Tapi untuk di YouTube mungkin minggu depan kayaknya gak nutut kalau minggu ini. Jelas? Oke, Pak. Jelas, Pak, jelas. jelas Pak, jelas. Oke. Ada yang mau disampaikan? Kita ketemu di Zoom minggu depan lagi untuk Boleh nanya sesi di grup Pak, kalau terakhir. di sana Kalau Pak. yang kurang-kurang jelas, nanti bisa ditulis dulu. Kita diskusikan minggu depan. Minggu depan proyeknya sudah jadi. Nanti tinggal kita coba-coba semua hasilnya. Oke, Pak. Oke Pak. Oke, ada yang mau sampaikan? Halo? Sementara Aman. cukup, Pak. Cukup, oke. Itu saja, Bu. Saya Oke. cukupkan sekian. Selamat beristirahat. Ini nanti saya selesaikan video terakhir sampai jadi. Kemudian rekamannya nanti akan ada di Drive. Dan jangan lupa mantau. Jadi besok setiap hari tetap ada video yang diupload di Drive. Untuk latihan selama 1 minggu ini. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Nggih. Sudah Oke, terima mengikuti kasih, Pak. Zoom ini. Wes, kita lihat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Isa. Terima kasih, Kami Pak Isa.